Obat keras seperti tramadol seharusnya diresepkan oleh dokter dan didapatkan di apotek resmi. Penyalahgunaan obat ini bisa menyebabkan ketergantungan yang dapat berakibat fatal. Karena itu peredarannya perlu diawasi dengan ketat. Tiba-tiba ada panggilan, Aiman itu mana? Orang tahu. Berawal dari laporan beberapa mahasiswa yang mengatakan ada peredaran obat keras ilegal di sekitar kampus, BEM Universitas Pasundan melakukan penelusuran tanggal 18 dan 22 Juli lalu. Hasilnya mengejutkan, disebutkan banyak penjual tramadol yang memanfaatkan warung di sekitar kampus untuk berjualan. Laporan itu menyebutkan ada 14 warung yang menjual obat keras itu dengan harga Rp5.000 per butir atau Rp50.000 untuk satu kotak. Sejauh investigasi yang kami lakukan dari 20 wilayah, kami sudah melakukan investigasi ke 14 kios ataupun warung penjual obat-obatan terlarang tersebut. Dan memang letak geografi daripada si warung-warung dan kios-kios ini itu memang di kisaran 100 sampai 200 meter dari gerbang kampus, sehingga ya menurut kami tidak elok untuk pada akhirnya ada oknum yang memang memperjualbelikan obat-obatan terlarang tersebut di wilayah kampus. Itu sih Kang sebetulnya. Pembeli diduga memanfaatkan tramadol sebagai obat penenang. Padahal tramadol merupakan jenis obat keras untuk pereda nyeri hebat yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Obat ini tidak boleh digunakan terus-menerus dan dapat menciptakan efek kecanduan. Tim CNN Indonesia mencoba menelusuri ke warung-warung yang diduga menjual tramadol tersebut. Namun di daerah Taman Sari, Kebon Bibit, dan Lengkong, warung-warung tersebut sudah dalam kondisi tutup. Untuk mengetahui dampak tramadol, tim dari CNN Indonesia mewawancarai Z, mantan pengguna tramadol berusia 20 tahunan. Ia mengaku mengonsumsi obat ini selama setahun lebih. Awalnya ia hanya mengonsumsi 1,5 butir. Namun lama-kelamaan ia membutuhkan 10 butir hanya untuk mendapatkan efek ketenangan yang diinginkan. Selama menjadi pengguna, Z juga mengalami berbagai efek samping yang buruk. Menurut saya merusak jadi kita gampang lupa, memori itu susah untuk mengingat, pasti selalu lupa aja, pokoknya mah jadi ceroboh lah, jadi banyak lupanya. Terus ke fisik juga, kayak ke kaki segala macam, bentol-bentol segala macam. Terus tidur juga nggak pernah tenang, pasti selalu kejang, kayak gitu yang bikin saya oke stop deh gitu. Di Indonesia, peredaran tramadol ada di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Menanggapi laporan dari BEM Unpas itu muncul, Balai Besar BPOM Bandung akan melakukan penindakan langsung hingga ranah hukum untuk mencari otak penjualnya. Karena tadi kita disampaikan oleh pimpinan bahwa kita tidak hanya mau sapu-sapu di bawah toko-toko, tapi kita ingin mencapai ke sumber dari sumber peredaran obat-obat tersebut. Jadi tentunya itu kita butuh butuh waktu dan kita butuh effort yang lebih, terutama juga informasi-informasi dari masyarakat. Ini sangat baik sekali dari BEM Unpas ini menyampaikan informasi tersebut. Nah, kita nanti akan bersama-sama untuk melakukan investigasi terkait dengan sumber dari obat-obat tersebut. Polrestabes Bandung menyebut sejak beredarnya dugaan penjualan obat keras tramadol di kawasan Taman Sari, pihaknya langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan. Dari hasil proses pendalaman sementara, sudah ada 1 orang terduga pelaku yang diamankan pihak kepolisian. Masih terus kita lakukan pengecekan dan kita lakukan penyelidikan. Kita tetap konsisten untuk berupaya mengungkap dan membasmi apabila memang masih ada di seputaran kampus ataupun sekolah. Tapi sudah ada yang ditangkap? Sudah ada kita. Itu 1 orang. Siap, ya. Pak, biasanya modus-modusnya memang seperti apa sih, Pak? Modus-modusnya bermacam-macam ya. Berdasarkan yang kita tangkap itu ada beberapa modusnya seperti warung, ada juga kamuflase dengan jualan-jualan lainnya. Seperti itu. Menurut Teddy Hidayat, dokter spesialis kejiwaan, tramadol sebetulnya adalah obat analgesik atau penahan rasa sakit dengan dosis maksimal 400 mg per hari. Namun disalahgunakan dengan dosis tinggi sehingga menimbulkan ketergantungan. Kecanduan pada tramadol akan terjadi setelah dikonsumsi secara rutin selama beberapa bulan dan bisa berakibat fatal. Kalau dalam dosis besar tentu bisa menekan nafas, ya, pusat pernafasannya terganggu, kemudian nafas jadi lambat, akhirnya bisa
meninggal bahkan di situ. Yang kedua bisa kejang-kejang, itu banyak kasus yang kejang-kejang kemudian juga meninggal. Yang ketiga fungsi hati terganggu, banyak fungsi tubuh yang terganggu. Tetapi yang paling sulit adalah ketergantungannya, addiction. Teddy melanjutkan, untuk pencegahan tidak cukup dengan memperketat peredaran, tapi juga harus ada kewaspadaan dari warga, dan yang terpenting adalah benteng diri untuk tidak menggunakannya. Tim Liputan CNN Indonesia.